Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maylinia Ajeng Zafira dengan NPM 18160210060, kelas reguler B, jurusan Ilmu Pemerintahan angkatan 2018. Pada kesempatan kali ini, saya ingin memaparkan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Tujuan pembuatan video ini ialah sebagai pemenuhan tugas analisis politik Indonesia dengan dosen pengampu Bapak Himawan Indrajat. Perkembangan demokrasi Indonesia sendiri terbagi menjadi 5 periode. Periode yang pertama adalah periode revolusi kemerdekaan yang berlangsung sejak tahun 1945 sampai dengan 1949. Periode yang kedua adalah periode demokrasi parlementer sejak tahun 1949 sampai dengan 1959. Periode yang ketiga adalah periode demokrasi terpimpin yang berlangsung sejak 1959 sampai dengan 1965. Yang keempat ialah periode Orde Baru yang berlangsung sejak 1965 sampai dengan 1998. Dan yang terakhir ialah periode reformasi sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Untuk yang pertama akan dibahas ialah periode revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan, sedangkan elemen-elemen demokrasi yang lain belum sepenuhnya terwujud karena situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga pemerintah harus memusatkan seluruh energinya bersama-sama rakyat untuk mempertahankan kemerdekaan dan menjaga kedaulatan negara agar negara kesatuan tetaplah hidup. Terdapat 3 poin penting pada masa ini. Yang pertama, partai politik pada masa ini tumbuh dan berkembang sangat cepat. Fungsi paling utama partai politik adalah ikut serta untuk memenangkan revolusi kemerdekaan dengan menanamkan kesadaran untuk bernegara serta semangat anti penjajahan. Poin penting yang kedua ialah di masa ini pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena keadaan yang tidak memungkinkan, padahal pemilihan umum merupakan salah satu agenda politik utama pada masa ini. Dan pada masa ini juga, Negara Kesatuan Republik Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Tidak banyak catatan sejarah menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, namun pada periode ini telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi Indonesia untuk masa selanjutnya. Ada 3. Yang pertama ialah pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Para pembentuk negara sejak semula punya komitmen besar terhadap demokrasi. Begitu Indonesia menyatakan kemerdekaan dari pemerintah kolonial Belanda, semua warga negara yang dianggap dewasa punya hak politik yang sama tanpa diskriminasi ras, agama, suku, dan kedaerahan. Yang kedua adalah kekuasaan presiden dibatasi. Presiden yang secara konstitusional ada kemungkinan untuk menjadi diktator. Kekuasaannya dibatasi oleh Komite Nasional Indonesia Pusat atau yang disingkat KNIP yang dibentuk sebagai pengganti parlemen. Yang ketiga, dengan adanya maklumat presiden, memungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik seperti yang telah dipaparkan di awal bahwasanya pada periode ini partai politik telah terbentuk. Kemudian selanjutnya ada periode demokrasi parlementer yang berlangsung sejak tahun 1949 sampai dengan 1959. Pada periode ini Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer. Sistem parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Periode ini adalah periode kedua pemerintahan Indonesia setelah revolusi kemerdekaan. Terdapat beberapa poin penting pada periode ini, bahwasanya pada periode ini Indonesia mengalami 2 kali pergantian Undang-Undang Dasar. Pergantian yang pertama adalah pergantian dari Undang-Undang Dasar 1945 menjadi Konstitusi RIS dengan rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Dan pada periode ini, bentuk negara Indonesia juga berubah dari kesatuan menjadi bentuk serikat. Pergantian yang kedua adalah Konstitusi RIS dengan Undang-Undang Dasar sementara
atau yang kita kenal dengan UUDS 1950 dengan rentang waktu 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia kembali berubah menjadi negara kesatuan, namun sistem pemerintahannya tetap menganut sistem parlementer. Poin penting yang kedua adalah masa demokrasi parlementer adalah masa kejayaan demokrasi di Indonesia. Karena hampir perwujudan semua elemen demokrasi dapat ditemukan dalam kehidupan politik pada masa ini. Namun, meskipun dikatakan sebagai masa kejayaan demokrasi, sistem pemerintahan parlementer juga mengalami kegagalan yang kemudian berubah digantikan oleh sistem pemerintahan terpimpin atau yang dikenal dengan demokrasi terpimpin. Berikut merupakan paparan terkait apa saja kejayaan yang ada pada demokrasi parlementer dan alasan kegagalan demokrasi parlementer sehingga digantikan menjadi demokrasi terpimpin. Kejayaan yang pertama adalah lembaga perwakilan rakyat atau parlemen berperan tinggi dalam proses politik. Perwujudan kekuasaan parlemen terlihat dari sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah. Akibatnya, kabinet harus meletakkan jabatan meski pemerintahan baru berjalan beberapa bulan, seperti Kabinet Juanda yang diberhentikan dengan mosi tidak percaya dari parlemen. Yang kedua adalah akuntabilitas atau pertanggungjawaban pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Hal ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Yang ketiga adalah kehidupan kepartaian memperoleh peluang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Dalam periode ini, Indonesia menganut sistem multipartai, dan pada periode ini juga, 40 partai politik terbentuk dengan tingkat otonomi yang sangat tinggi dalam proses rekrutmen. Campur tangan pemerintah dalam hal rekrutmen sama sekali tidak ada, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. Yang keempat adalah pemilu terlaksana dengan prinsip demokrasi. Dan yang kelima, masyarakat umumnya dapat merasakan hak-hak dasar dan tidak dikurangi sama sekali. Kemudian, alasan kegagalan pada masa demokrasi parlementer, yang pertama adalah Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional. Karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik, yakni kelompok yang menginginkan Islam sebagai ideologi negara dan kelompok lain yang menginginkan Pancasila sebagai ideologi negara. Ketika voting dilakukan, ternyata suara mayoritas yang diperlukan tidak pernah tercapai. Alasan yang kedua adalah dominannya politik aliran, sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Akibat politik aliran tersebut, setiap konflik yang terjadi cenderung meluas melewati batas wilayah, yang pada akhirnya membawa dampak yang sangat negatif terhadap stabilitas politik. Alasan yang ketiga adalah basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Periode yang selanjutnya adalah periode demokrasi terpimpin. Karena kinerja Dewan Konstituante yang berlarut-larut membawa Indonesia ke dalam persoalan politik yang sangat pelik. Sehingga Presiden Soekarno menerbitkan suatu dekret pada tanggal 5 Juli 1959 yang selanjutnya dikenal dengan Dekret Presiden sebagai pertanda bergantinya demokrasi di Indonesia menjadi demokrasi terpimpin. Isi dekret tersebut adalah menetapkan pembubaran konstituante, menetapkan UUD 1945 berlaku bagi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, terhitung mulai tanggal penetapan dekret dan tidak berlaku lagi UUDS 1950. Kemudian adanya pembentukan MPRS yang terdiri atas anggota DPR ditambah dengan utusan-utusan dan golongan serta pembentukan Dewan Pertimbangan Agung Sementara atau DPAS. Beberapa karakteristik utama perpolitikan pada era demokrasi terpimpin, yakni mengaburnya sistem kepartaian. Kehadiran partai politik bukan untuk mempersiapkan diri dalam rangka mengisi jabatan politik di pemerintahan, tetapi lebih merupakan elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan, Angkatan Darat, dan Partai Komunis Indonesia. Yang kedua,
Dengan adanya DPR-GR atau Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong, lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi semakin lemah. Yang ketiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Kritik dan saran dari lawan-lawan politik presiden tidak banyak diberikan. Mereka tidak mempunyai keberanian untuk menentangnya. Kemudian adanya penyimpangan terhadap UUD 1945, yakni pengangkatan presiden seumur hidup. Kekuatan politik terpusat antara tiga kekuatan, yakni Presiden Soekarno, Partai Komunis Indonesia, dan TNI Angkatan Darat. Adanya politik luar negeri Old Devo dan Nevo, politik mercusuar, gerakan non-blok, konfrontasi Malaysia, dan pembebasan Irian Barat. Dan pada periode demokrasi terpimpin juga, terjadi sebuah peristiwa memilukan yang dikenal dengan peristiwa G30 SPKI. Selanjutnya adalah periode Orde Baru yang berlangsung sejak tahun 1965 sampai dengan 1998. Periode ini dimulai sejak tanggal 23 Februari 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 dengan Presiden Soeharto. Secara sistem, pemerintahan Orde Baru tidak memiliki perubahan berarti dari era sebelumnya. Namun, tetap ada beberapa perbedaan mendasar dilihat dari masa Orde Baru yang diubah karena dianggap sebagai penyimpangan di masa Orde Lama. Sistem pemerintahan Orde Baru mengubah tatanan kehidupan masyarakat dan negara dengan berlandaskan kemurnian pelaksanaan Pancasila serta UUD 1945 sebagai kebijakan pemerintah. Terdapat beberapa kelebihan pada masa Orde Baru. Yang pertama, adanya program pemberantasan buta huruf yang dilakukan di masyarakat dengan sukses sehingga tingkat pengangguran pun berkurang. Yang kedua, bidang swasembada pangan juga menemui kesuksesan sehingga negara dapat mencukupi kebutuhan pangan rakyat. Yang ketiga, kesuksesan program keluarga berencana yang mengedepankan slogan 2 anak cukup. Yang keempat, sukses merencanakan program rencana pembangunan 5 tahun atau yang dikenal dengan Repelita. Dan yang terakhir adalah situasi keamanan dalam negeri tetap stabil. Selain ada kelebihan, pada masa Orde Baru juga terdapat beberapa kekurangan. Yang pertama adalah berkembangnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme di pemerintahan. Yang kedua, pembangunan di Indonesia tidak merata di setiap daerah, misalnya di Aceh dan di Papua, tidak tersentuh oleh pembangunan sehingga menimbulkan pemberontakan di kalangan masyarakat akibat kecemburuan sosial. Yang ketiga, terjadinya pelanggaran hak asasi manusia terhadap masyarakat kalangan non-pribumi. Yang keempat, kebebasan pers juga dikekang sebagai salah satu bentuk kebijakan politik pada masa Orde Baru. Dan yang terakhir adalah sistem birokrasi negatif yang dikenal dengan asal bapak senang. Periode yang terakhir adalah periode reformasi yang berlangsung sejak tahun 1998 sampai dengan sekarang. Periode ini diawali dengan lengsernya Presiden Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia yang kemudian digantikan oleh Bapak B.J. Habibie. Pada masa ini, Presiden B.J. Habibie meletakkan fondasi kuat bagi pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada masa selanjutnya. Dan pada masa pemerintahan B.J. Habibie muncul beberapa indikator pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang agak berbeda daripada periode sebelumnya. Yang pertama yakni diberikannya kebebasan pers. Pada era reformasi, diberikan ruang kebebasan pers sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam kebangsaan dan kenegaraan. Yang kedua, di era reformasi, sistem multipartai kembali diberlakukan. Habibie sebagai Presiden Republik Indonesia membuka kesempatan pada rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai ideologi dan aspirasi politiknya melalui organisasi dan partai politik. Yang ketiga, pada masa ini pemilu lebih demokratis. Pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari sebelumnya. Sistem pemilu terus berkembang, memberikan jalan bagi rakyat untuk menggunakan hak politik dalam pemilu. Puncaknya,
Pada 2004, rakyat bisa langsung memilih wakilnya di lembaga legislatif, serta presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung. Pada 2005, kepala daerah, yakni gubernur, bupati, atau wali kota, dapat juga dipilih langsung oleh rakyat. Yang keempat, rotasi kekuasaan dari pemerintah pusat hingga daerah. Yang kelima, pola rekrutmen politik terbuka. Untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka, sehingga setiap warga negara yang mampu dan memenuhi syarat dapat menduduki jabatan politik tersebut tanpa adanya diskriminasi. Dan yang terakhir adalah hak-hak dasar warga negara terjamin. Sebagian besar hak dasar rakyat bisa terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan lain sebagainya. Sekian pemaparan terkait perkembangan demokrasi di Indonesia sejak tahun 1945 sampai dengan sekarang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.